Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai fungsi organisasi masyarakat dalam demokrasi Pancasila. Dengan anggota kelompok 7, saya sendiri, Dinda Amelia Nurhanifa dengan NRP 582111070 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farid Zaini, NRP 50122111100. Perkenalkan, nama saya Albi Wildan Hakim dengan NRP 50122211084. Perkenalkan, nama saya Rizka Azara dengan NRP 50122111154. Perkenalkan, nama saya Putra Fajar Aji Santoso, NRP 50122111076. Saya Muhammad Amal Fadila, NRP 50122211116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arka Firmansyah Putra dengan NRP 50122111020. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fauzan dengan NRP 50122111124. Semua, tahukah kalian, sejak reformasi tahun 1998, reformasi telah membuka kebebasan politik yang telah berhasil mendorong berkembangnya demokrasi di Indonesia dan berbagai aspek kehidupan bangsa. Hal ini dicapai melalui kesadaran masyarakat Indonesia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang bertujuan mengembangkan demokrasi. Nah, kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita dalam suatu tujuan dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran masing-masing individu dalam suatu kelompok disebut sebagai organisasi masyarakat atau ormas. Pada dasarnya, ormas tidak sama seperti partai politik, karena ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan tujuan, profesi, fungsi, agama, budaya, dan ekonomi yang sama. Beberapa ormas yang ada sejak awal seperti Budi Utomo berdiri tahun 1908, Taman Siswa, Serikat Islam, dan lainnya. Nah, ormas sendiri merupakan peran serta dari masyarakat untuk ikut dalam politik serta melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang akan dibahas oleh kelompok kami pada materi kali ini. Yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan pengertian dan tujuan dibentuknya ormas itu sendiri. Dan yang kedua, kelompok kami akan memaparkan peran organisasi masyarakat yang meliputi peran ormas sebagai advokasi, peran ormas sebagai pemberdayaan masyarakat, dan peran ormas sebagai kontrol sosial. Yang pertama, pengertian organisasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1, organisasi masyarakat memiliki pengertian yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan. Kemudian tujuan dari dibentuknya ormas yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Adapun peran dari organisasi masyarakat yaitu sebagai pilar yang mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Keberadaan ormas telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990. Selanjutnya ada fungsi ormas menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6. Yang pertama, sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Yang kedua, penyalur aspirasi masyarakat. Yang ketiga, pemenuhan pelayanan sosial. Yang keempat, pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang keenam, penyalur aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Peran ormas sebagai advokasi. Advokasi merupakan suatu usaha sistematik untuk menciptakan perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan. Tujuan advokasi adalah menempatkan perubahan sosial sebagai bagian dari dinamika yang dikendalikan oleh masyarakat.
Advokasi dapat disebut sebagai aksi sosial, politik, dan kultural. Peran ormas sebagai advokasi. Bentuk-bentuk mediasi yang dilakukan oleh ormas untuk mendorong partisipasi masyarakat antara lain yaitu 1. Pendampingan. Kedua yaitu pemberdayaan masyarakat atau bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendanaan. Di sini saya akan melanjutkan tentang peran ormas sebagai advokasi. Yang pertama kendala yang paling umum ditemui dalam menjalankan peran mediator partisipasi dan advokasi masyarakat adalah yang pertama ada ketersediaan sumber daya di kalangan ormas itu masih terbatas yang diakui. Lalu yang kedua, kebergantungan sumber pendanaan untuk melaksanakan program advokasi dan mediator partisipasi masyarakat. Dan yang ketiga ada kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dan penerimaan masyarakat terutama pada daerah-daerah rural. Lalu di sisi lain, ormas juga memiliki sisi negatif, yaitu peran ormas yang dapat membantu memperluas jangkauan pemerintah dalam memperluas layanan publik. Terdapat stigma masyarakat yang buruk mengenai ormas. Salah satunya yaitu provokatif yang berujung konflik. Peran ormas sebagai empowerment. Pada slide ini ada 4 poin. Yang pertama, empowerment sendiri secara umum berarti penguatan. Peran ormas sendiri sebagai penguatan memiliki upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Kemudian pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan. Kemudian ormas juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan anggotanya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud bersama-sama. Kemudian ormas dan LSM sendiri juga dapat meningkatkan keahlian masyarakat. Misalnya ketika pemerintah BNP 2 TKI menggandeng LSM dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya, pelatihan kepada anggota LSM dapat diberikan, misalnya dalam aspek manajerial, kemampuan teknis, ataupun pengetahuan tentang isu-isu yang mereka dalami atau mereka geluti. Nah, berikut adalah peran organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Yang pertama, peran organisasi masyarakat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6. Dikatakan bahwa fungsi organisasi masyarakat adalah penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya. Selain itu, organisasi masyarakat juga berfungsi untuk turut mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan demi tercapainya tuntutan masyarakat. Sehingga diperoleh manfaat dari peran organisasi masyarakat ini yaitu menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kontrol sosial oleh organisasi masyarakat wujud dari kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Contoh nyata peran organisasi masyarakat ini yaitu ikut memantau supaya bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tanpa kecurangan atau perbuatan korupsi. Lalu selanjutnya asas pengawasan pembangunan. Poin yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan antar lembaga dalam proses pembangunan menjadi penting untuk menciptakan kepercayaan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas. Asas ini merupakan tonggak utama karena dengan adanya asas ini, semua yang menjadi kewajiban dan hak suatu individu ataupun organisasi akan dipertanggungjawabkan secara nyata. Lalu ketiga ada kepercayaan. Jika asas keterbukaan sudah menjadi bagian dari suatu wadah dan pribadi tiap individu, maka akan mudah kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan menjadi aspek penting dalam pengawasan pembangunan. Lalu yang keempat adalah harmonisasi. Harmonisasi atau upaya penyelarasan satu sama lain agar tidak adanya kesalahpahaman dalam pengawasan pembangunan.